Dan muqaddimah kitab hikam seperti biasa kita hadirkan fikih agar lengkap antara fikih dengan tasawuf. Yang kita baca adalah kitab takribnya Abi Suja, yang kita sudah sampai bab najis. Bab najis kayaknya sudah hampir habis. Mungkin kita harus masuk bab baru. Kita masak najis terus, kita harus suci setelah ini. Kita baca teksnya aja. Wal hayawanu qala Imam Abi Suja rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ila anqal. Wal hayawanu kulluhu tahirun, semua binatang adalah suci selagi hidup. Semua binatang kita sudah bahas bangkai itu apa. Semua binatang selagi ada nyawanya adalah suci, kecuali anjing dan babi. Illal khinzir wal illal kalb wal khinzir, kecuali anjing dan babi, biarpun hidup adalah najis. Tapi semua binatang selagi masih ada nyawanya tidak najis. Semua binatang selagi masih ada nyawanya tidak najis, masih hidup. Wa ma tawallada minhuma, dan yang terlahir dari anjing dan babi, au min ahadihima, atau tiba-tiba ya kambing keluar babi keluar kambing, tetap kambingnya najis. Pokoknya yang terlahir dari anjing dan babi maka itu adalah najis. Selesai. Ini sebetulnya penjabaran, bukan penjabaran, sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang 7 najis. Najis ada 7. Di antaranya adalah anjing dan babi. Kemudian wal maitatu kulluha najisatun. Termasuk najis yang keberapa? 1, 2, 3 adalah bangkai, atau yang keempat. Najis yang keempat adalah bangkai. Kita sudah tahu definisi bangkai adalah binatang yang halal dimakan tapi matinya tidak disembelih. Atau binatang yang memang aslinya haram biarpun mati disembelih tetap bangkai. Maka itu najis. Illa samak, kecuali ikan, wal jarad wal adami, kecuali ikan, belalang dan bangkai manusia. Bangkai manusia suci, cuman belalang boleh dimakan, ikan boleh dimakan, anak Adam manusia tidak boleh dimakan. Baik, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang awal-awal masalah najis yang ada 7. Kemudian wa yuhsalul ina'u min wuluhil kalbi wal khinziri sab'a marratin idahunna biturab. Ini sudah pernah kita jelaskan bahwasanya jika ada kena jilatan anjing, wadah minuman kita dijilat anjing, ada anjing minum di wadah minuman kita, berarti najis. Minuman kan airnya sedikit. Kita melihat anjing menjilat, minum di tempat tersebut, maka hendaknya tempat tersebut harus kita cuci 7 kali. Perlu difahami, yang najis bukan saja liurnya menurut madhab kita Imam Syafi'i, akan tapi kisah itu memang umumnya anjing itu kalau menyentuh najis di tempat minum adalah dengan mulutnya, nggak ada dengan kaki belakang yang dimasukkan begitu. Makanya yang disebut Nabi adalah ya idza walagha, jika menjilat anjing itu bukan di saat dicowel oleh anjing, nggak masuk. Maka mazhab Imam Syafi'i semua sekujur badan anjing adalah najis. Tapi masih ingat kita bahwa yang menjadikan najis itu apa? Bebasahan. Selagi kering dengan kering tidak akan nempel kepada kita. Kita kering, anjing kering, kita peluk itu anjing, najis tidak akan pindah kepada kita. 7 basuhan itu najis mughalladah, salah satunya dengan debu, dan ini sudah pernah kita bahas juga. Kemudian yughsalu dan cuci min sa'iri najasati, dari najis yang lainnya, marrotan sekali saja, ta'ti alaihi, yang basuhan itu didatangkan kepada baju yang najis. Sudah dijelaskan ya, kalau air sedikit dan air banyak. Hati-hati kalau air sedikit, jangan sampai bajunya yang datang kepada air akan jadi najis. Tapi airnya didatangkan. Wa thalathatu afdal, itu mencuci 3 kali itu adalah keutamaan saja, bukan sebuah kewajiban. Bayangkan ibu-ibu di kampung sudah nimbanya pakai timba, hamil tua, ilmu fikihnya kurang, kalau mencuci baju harus pakai penuh sampai tumpah 3 kali lagi, melahirkan saat itu juga.
Padahal mencuci tidak harus sampai 3 kali. Yang penting baju itu terendam, maka itu sudah cukup. Adapun 3 kali adalah keutamaan saja. Dan tidak harus air itu tumpah. Tidak harus tumpah dan tidak harus 3 kali. Kemudian wa idza takhallalatil khamru, ini satu yang belum kita bahas. Khamr itu adalah aslinya di Arab sana jus daripada kurma, anggur yang dijus kemudian dipanasin, dipendem, diprosesnya, ditanam di dalam suhu yang panas, kemudian terjadi perubahan. Yang semula adalah biasa, tidak memabukkan, kemudian setelah itu menjadi memabukkan. Maka itu adalah khamr. Kemudian kalau dibiarkan lagi akan berubah menjadi cuka. Nah, ini unik, sesuatu yang semula suci berubah jadi najis, berubah menjadi suci kembali, yaitu khamr. Idza takhallalat, jika menjadi khal, menjadi cuka. Binafsiha, dengan dirinya sendiri, tahurat, maka akan menjadi suci. Jadi nggak kebayang di sini, tidak usah dibayangin barang haram. Ini di negeri Arab yang memang di sana ada khamr asli yang dibuat dari bukan alkohol itu. Alkohol ada ruhul khamr. Alkohol dikatakan memabukkan, tapi yang dimaksud khamr yang biasa disebut di dalam kitab yang berubah menjadi khol itu bukan alkohol. Alkohol dijemur kayak apapun ya nggak akan berubah, tetap alkohol. Jadi ada minuman yang dibuat dari buah anggur tadi, di jus begitu, kemudian dibiarkan ada perubahan lalu memabukkan itu nanti. Mereka mengerti prosesnya sendiri. Nah, inilah yang bisa berubah menjadi khol. Maka disebutkan di sini khamr bisa menjadi suci. Jadi khamr yang itu. Kalau ada alkohol, minuman alkohol di tempat kita zaman sekarang ini kan kalau dijemur ya tetap saja alkohol, nggak akan berubah menjadi cuka, nggak ada. Wa idza khulilat, kalau dia itu dijadikan cuka bitarhi syai'in fiha, karena dilemparkan, dimasukkan, dikasih obat, dikasih sesuatu, biarpun bukan obat, maka lam tathur, tidak akan menjadi suci. Nah, ini adalah fikih, itu ada fikih tori saja. Sampai seumur hidup kita tidak pernah praktek ya fikih ini, saya nggak pernah tahu. Nggak perlu praktek juga, ya. Kita tidak pernah tahu modelnya kayak apa. Ya, ini hanya cerita saja yang demikian ini. Kalau anjing masih mungkin kita bersentuhan dengan anjing, ya. Babi mungkin bersentuhan dengan babi, ya. Masih mungkin semuanya. Tapi kalau ini tidak. Hanya perlu diketahui bahwasanya itu yang namanya khamr yang dari tadi, khamr yang asli yang dibuat dari buah-buah yang dijus tadi itu, kemudian berubah jadi khamr, kemudian setelah itu kan berubah menjadi suci. Nah, ini caranya agar berubah menjadi suci adalah dengan dirinya sendiri. Biarpun dijemur, kita yang mengeluarkan dijemur berubah, tapi tidak dikasih sesuatu tambahan. Kalau dikasih tambahan maka tidak akan suci selamanya. Jadi begini, agar faham masalah fikih. Waktu jadi khamr najis atau tidak? Najis. Kan begitu? Kemarin najis yang keempat atau kelima itu adalah khamr, minuman atau cairan yang memabukkan. Cairan memabukkan adalah najis. Baik. Berarti kalau dia menyentuh baju kita, najis atau tidak? Najis, dan tidak boleh kita melakukan sholat kalau baju kita terkena khamr, minuman keras yang memabukkan. Baik, kemudian minuman ini kalau berubah menjadi suci, lihat wadahnya bagaimana? Wadahnya dimaafkan, karena tidak ada barang cair kecuali harus kasih wadah. Makanya wadahnya, botolnya itu yang semula najis karena wadah khamr, kemudian berubah menjadi khal, cuka, maka dimaafkan. Jadi wadahnya menjadi suci, ikut dimaafkan. Karena apa? Tidak ada cairan kalau ada wadahnya. Tapi yang kita masukkan tadi, nah ini agar paham kenapa kalau kita membuat cuka dari khamr itu, kalau dikasih sesuatu menjadi tidak bisa suci, karena begini. Waktu masih menjadi khamr, kalau Anda menyentuh jemari Anda ke khamr, najis atau tidak? Pulpen Anda sentuh ke najis atau tidak? Ini cara mencucikannya bagaimana? Agar bisa suci, bagaimana pulpen yang terkena najis tadi? Disucikan. Baik. Selagi tidak disucikan sampai mati tetap akan menjadi najis. Baik. Batu yang kita masukkan ke dalam khamr, belum.
masuk ke dalam khamr. Najis atau tidak? Najis. Kemudian khamrnya jadi cuka. Batunya sudah dicuci atau belum? Berarti batunya adalah najis. Oke, berarti batunya najis, belum disucikan. Karena batunya najis belum disucikan, maka batu tetap najis. Dan batu yang najis mengenai khamr. Khamr kan cair. Berarti khamrnya yang cair ketemu batu yang najis jadi apa? Makanya tidak akan bisa suci selamanya. Itu penjelasannya. Sudah, ini adalah teori, nggak perlu kita nggak ikut-ikutan bab ini. Insya Allah ini bab yang menarik sekali untuk pertemuan yang akan datang. Muqaddimahnya hari adalah bayani faslun fi bayani ahkamil haidi wan nifasi, bab tentang haid dan nifas. Insyaallah ini kebetulan juga kami ada fikih praktis tentang haid yang belum atau jarang kami hadirkan. Jarang kami hadirkan karena banyak bapak-bapak tidak haid. Ya nggak usah banyak cerita haid. Tapi ingat, wanita semua wajib belajar ilmu haid karena semua mengalami haid. Bukan wanita saja, ternyata kaum pria pun wajib belajar ilmu haid. Kalau tidak ngerti ilmu haid, tidak boleh nikah. Sebab dia wajib mengajari istrinya ilmu haid. Kalau tidak akan rusak di dalam rumahnya. Istrinya tidak mengerti najis, tidak mengerti haram. Maka seorang laki-laki kalau tidak pernah punya ilmu haid, maka tidak boleh nikah. Maka hari ini adalah kesempatan bagi jomblo untuk cepat nikah. Kemudian jika ternyata laki-laki itu kok nggak punya ilmu haid, masih pengen nikah, maka ada kewajiban setelahnya. Apa itu? Wajib mengundang guru untuk mengajari istrinya ilmu haid. Waduh, repot nih, nggak punya duit. Terus bagaimana? Harus, karena belajar haid harus. Baik, wah nggak ada cara lain. Boleh, ada cara lain. Itu pun kita menemani. Kalau gurunya laki kita menemani, kalau guru banyak perempuan sih aman. Makanya hati-hati, jangan gampang nikah-nikah, atur dulu dong dirimu. Bisa enggak ngajari istrimu haid? Kalau enggak bisa, undangkan guru untuk haid, untuk ngajar ilmu haid. Atau yang kedua gini, Anda kulaan, setiap hari Anda belajar, diajari ilmu haid. Anda pergi belajar, pulang ngajar ilmu haid. Kalau enggak, ngundang guru yang ketiga. Kalau ngundang guru yang ketiga pun Anda enggak mau, yang keempat, ini yang paling enak. Apa itu? Istrimu suruh mondok, kamu di rumah sendirian. Nah ini, karena harus, kalau tidak rusak ilmu haid ini. Baik, kalau begitu sekarang kita belajar haid bersama-sama insyaallah. Jadi nanti ada haid, ada nifas, ada istihadah. Istihadah itu modelnya kayak haid tapi bukan haid. Insyaallah akan dijelaskan gamblang di sini. Cuman sebelum belajar di pertemuan yang akan datang, kami kasih bekal. Darah haid itu apa sih? Kaidah-kaidah untuk mengetahui darah haid. Yang harus kita fahami bahasanya kaidah umum. Kaidah umum itu begini. Dalam madhab kita Imam Syafi'i, rata-rata haidnya wanita itu adalah 6 hari sampai 7 hari. Umumnya wanita haid. Kebanyakan wanita haid. Ada lebih, ada kurang. Paling enggak itu. Kemudian paling sedikitnya haid itu adalah 24 jam. Sehari semalam. Ini adalah hanya wawasan umum. Kemudian paling banyaknya wanita haid itu adalah sampai 15 hari. Ini dihafal dulu. Ini bukan rumus ya. Kalau ini dijadikan rumus nanti salah menghukumi haid. Jadi wawasan umum adalah bahwa umumnya wanita haid itu ada berapa? 6 hari, 7 hari. Kurang lebihnya seperti itu. Ini istiqra'nya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bertanya kepada wanita-wanita zaman itu. Paling sedikit adalah sehari semalam. Paling banyak adalah berapa? 15 hari selesai. Baru setelah itu kita masuk rumus. Nah rumus ini harus hafal. Tidak akan faham ilmu haid kecuali Anda hafal rumus ini. Rumusnya ada 5. Anda hafal Pancasila? Kalau Anda hafal Pancasila harus hafal ini. Kan sama-sama 5. Yang pertama, 1. Yang pertama, rumus haid yang pertama adalah darah keluar
di usia 9 tahun Hijriah. Minimal di usia 9 tahun Hijriah. Hafal dulu ini rumus. Jadi kalau ada anak umur 8 tahun, 7 tahun keluar darah tidak akan disebut haid. Darah keluar di 9 tahun Hijriah. Boleh kurang sedikit. Nanti masalah kurangnya yang penting rumus difahami dulu, masalah kurangnya nanti saya sebutkan. Kurangnya tidak boleh kurang lebih dari 15 hari pokoknya. Darah keluar di anak gadis yang sudah mencapai umur 9 tahun Hijriah. Sebelum 9 tahun tidak. Baik, yang kedua, darah tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang selama 15 hari. Bapak-bapak kaum pria, jangan ngebayangin kalau keluar darah 24 jam itu ngucur terus begitu, mati itu perempuan. Enggak begitu. Jadi ada yang rembes begitu, ada yang datang, kadang-kadang pagi kerasa, siang hilang, pagi kerasa, siang hilang. Di saat kerasa ngerembes itu berapa jam misalnya? Hari ini 5 jam ngerembes kerasanya, 5 jam. Besok 5 jam, besok lagi 5 jam, besok lagi 5 jam. 3 hari, 6 hari, 5 kali 5, 6 kali 30 jam. Setelah 6 hari nggak keluar lagi. Berarti selama 6 hari ini 5 kali 6 berarti kan 30. Berarti lebih dari 24 jam terbentang 15 hari. Jadi selagi hari pertama belum 24 jam, besok disambung hari besoknya. Sambung besoknya. Sampai hari ke-14, hari ke-15. Jadi 24 jam ini dihitung, ini terbentang selama 24 jam. Kalau memang ada seorang wanita mulai dari jam begini keluar darah sampai besok jam begini, ya langsung dapat 24 jam. Kalau ternyata darah ini kurang dari 24 jam tidak disebut sebagai darah haid. Misalnya seorang wanita keluar darah 6 jam sebelum sholat subuh keluar darah, jam 8 pagi sudah berhenti, sudah terlanjur tidak sholat subuh karena dianggap dia keluar darah haid. Jam 8 tidak keluar lagi sampai besok nggak keluar, besok lagi nggak keluar, besok lagi nggak keluar, besok sampai 15 hari nggak keluar lagi. Berarti terbukti selama 15 hari ini dia hanya keluar darah selama 4 jam. Berarti tidak disebut sebagai darah haid. Lalu sholatnya bagaimana? Dikodok, diganti. Beruntung jadi kaum pria. Nggak punya masalah begitu Anda. Jadi darah tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang selama 15 hari. Yang ketiga, darah tidak boleh melebihi 15 hari. Hafal dulu ini keterangannya nanti, karena ini kalau tidak hafal ini nggak akan paham selanjutnya. Darah tidak boleh melampaui 15 hari. Keluar darah, keluar darah, keluar darah, berhenti darah. Yang penting tidak boleh hari, 15 hari. Nah, untuk menghitung 15 hari ini begini. Setiap wanita haid itu punya tanggalan sendiri, nggak ikut tanggalan yang berlaku. Hari pertama haidmu itulah tanggal 1-mu. Itu loh caranya. Jadi saya keluar darah haid jam begini, tanggal 1-ku ya jam ini jam 1-ku. Sekarang jam 8.45, ini jam 1-ku. 24 jamnya muternya begitu, nggak ikut jam ini. Jammu itu tinggalkan dulu, ini punya jam pribadi. Jadi sekarang jamnya jam 9, 8.45, anggap saja jam 8 sekarang. Sekarang jam 8 itu kok keluar darah, langsung dicatat. Hari begini, jam begini, hari ini adalah tanggal 1-mu. Berarti 24 jam, besok jam begini 1 hari, besoknya 2 hari, begitu muter sampai 24 putaran. 15 hari, enggak boleh lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, darahmu bermasalah. Hafal dulu keterangannya nanti. Kalau Anda buru-buru dijamin nggak paham lagi nanti. Ini adalah buah dari pengalaman saya ngajar haid dulu. Ngajar haid saya pusing, ternyata perempuan lebih pusing lagi, kasihannya. Akhirnya mencoba kita ramu kembali, kita tidak keluar dari madhab Syafi'i. Kita permudah nanti dengan rumus ini dulu. Ini yang kedua, yang ketiga adalah darah tidak boleh lebih 15 hari. Yang ketiga,
Yang keempat adalah darah harus didahului oleh suci 15 hari minimal. Darah harus didahului oleh suci minimal 15 hari. Jadi sebelum keluar darah ini harus suci, tidak boleh kurang dari 15 hari. Kalau sebulan, ya tentu sangat boleh. Sebulan kalau lebih dari 15 hari. Anda harus tahu ngerti makna lebih ya. Lebih dari 15 hari. Tapi kalau setelah keluar darah haid, berhenti haidnya, keluar darah baru 10 hari, kalau keluar darah lagi, enggak masuk. Jadi sebelum keluar darah perempuan ini harus pernah suci tidak kurang dari berapa? 15 hari. Anda hafal ini langsung ngerti, paham? Kalau Anda hari ini bengong, berarti selama ini Anda haid bengong. Percaya? Kalau Anda tidak mencoba menghafal ini, Anda akan bengong selamanya. Saya pahamkan dulu dengan rumus ini dulu, saya tidak akan kemana-mana. Harus rumus ini paham. Kalau rumusnya saya nggak paham, gimana akan praktek kepada permasalahan? Jadi Anda kalau keluar darah hari ini, Anda langsung ke belakang. Pasti tanya, Ibu, kapan terakhir darah berhenti? Wah, sudah sebulan. Udah sebulan lebih dari 15 hari. Oke, berarti mungkin darah haid ini. Kapan Ibu terakhir darah keluar? Seminggu yang lalu. Nah, seminggu kurang 15 hari. Berarti bermasalah darah ini. Nggak bisa. Nggak bisa darah haid. Nggak mungkin habis berhenti baru 5 hari bersih lalu keluar darah lagi, nggak ada di situ. Maka darah haid harus didahului oleh suci 15 hari minimal. Rumus yang kelima adalah darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Sebab kalau darah didahului oleh kelahiran bukan haid lagi, namanya nifas. 5 rumus harus Anda hafal, baru nanti prakteknya esok hari pertemuan yang akan datang. Saya ulang, darah keluar dari anak gadis yang umurnya 9 tahun minimal. Jadi kalau Anda punya anak gadis 8 tahun sudah keluar darah, bukan darah haid. Dia sholat biasa dan terus, bukan darah haid. Yakin dia usah. Yang kedua, darah tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang dalam 15 hari. Yang ketiga, darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Yang keempat, darah harus didahului oleh suci 15 hari minimal. Yang kelima adalah darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Rumus 5 ini harus disempurnakan. Jika rumus ini bolong 1, akan masuk bab istihadah 1, istihadah 2, nanti ada lanjutannya. 5 rumus ini harus. Nanti akan kita jelaskan. Kalau rumus pertama tidak Anda penuhi, tidak akan darah haid, akan jadi darah yang lainnya. Rumus yang kelima tadi tidak terpenuhi, akan masuk darah yang lainnya, jadi nifas kayak tadi. Nanti pertemuan yang akan datang insyaallah. Tapi kita tidak akan lanjutkan kecuali semuanya hafal. Nanti sebelum masuk majelis ditanya satu-satu. Kalau tidak boleh, nggak boleh nikahin jomblo nih. Top, nggak boleh nikah. Wah, insyaallah. Baik. Silakan sekarang kita lanjutkan pertemuan yang akan datang insyaallah. Rumus ini 5 dulu hafal, sampai pulang dihafali dulu dan jangan ngaji lagi kecuali sudah hafal. Sebab apa? Harapan kami adalah faham. Mudah nanti rumusnya mudah, jangan khawatir. Kalau sudah paham rumus, permasalahan mudah diselesaikan dengan rumus tersebut. Wallahu a'lam bishawab.